Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMAN Institut Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0-9-2022 dengan terdakwa saudara Khairul Maulid Akbar pada hari ini 27 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMAN Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 441-1-14-9-2022 dengan terdakwa saudara Khairul Maulid Akbar pada hari ini 27 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan dulu. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama: Khairul Maulid Akbar. Tempat tanggal lahir: Jakarta, 17 November 1997. Jenis kelamin: laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Jakarta Selatan. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Apakah benar identitas saudara? Benar. Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasehat hukum? Benarkah saudara Muhammad Ijaz Syafi'i penasehat hukum dari terdakwa Khairul Maulid Akbar? Benar yang mulia, saya selaku penasehat hukum dari saudara Khairul. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sah? Baiklah, untuk saat ini perkara saudara di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMAN 10 Depok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah menerima. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Silakan jaksa PU bacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang
Pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 1. Menyatakan terdakwa saudara Karl Farid Akbar bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Akbar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Karl Farid Akbar dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 2 miliar rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar saudara Karl Farid Akbar membayar uang pengganti sebesar 5.928.272.280 yang dibebankan secara tanggung-jawab oleh terdakwa Karl Farid Akbar dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Geraha Teknologi sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.928.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.928.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mana? Pada saksi pertama, saudara Aura Indah Syabania silakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Benarkah Anda bernama Aura, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah saudara dengan terdakwa? Iya, saya kenal ya. Saudara saya dengan terdakwa. Baiklah, saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan isi sumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong saya. menolong saya. Ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya satu sekretaris pribadinya dia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, beliau pernah
Selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang perkenalkanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan memenuhi perkara ini agar pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula. Keempat, membebankan ongkos perkara pada negara. Kelima, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan saat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Apakah jaksa dalam waktu pembelaan terdakwa dan apakah ada yang menjelaskan? Kami telah mengajukan dan melakukan cek selanjutnya pembelaan ramah putusan dan vonis untuk terdakwa oleh majelis hakim. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa terdakwa saudara Khairal Marik Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Sidang kasus korupsi hari Selasa, tanggal 27 September 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok berakhir dengan hasil terdakwa saudara Khairal Marik Akbar dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin silakan berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pada para pihak jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.